Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Rizka Diani dengan NVM 20.12.5190 dari Lokal 2E Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kitab-kitab yang memuat hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis dhaif dalam kitab Al-Ihya. Adapun mengenai hadis dhaif dalam Al-Ihya, Al-Murtada Az-Zabidi berkata, adapun mengenai hadis-hadis yang tidak sahih, maka tidak boleh diingkari dalam penyebutannya, dikarenakan hal itu dibolehkan dalam masalah tarhib wa takhsib atau ancaman dan motivasi. Ishaq As-Sajadah Al-Muttaqin. Demikian juga jawaban yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Aidrus Ba'alwi. Adapun yang dikritik terhadapnya bahwasanya Imam Al-Ghazali menyebut banyak hadis dhaif, maka kritikan itu gugur karena telah ditetapkan bahwa hadis dhaif dipakai dalam Fadail dan kitabnya berkenaan dengan Raqaiq atau Taqrib Al-Ihya fi Fadail Al-Ihya. Sangat tidak profesional mencatati kitab yang dipuji oleh banyak ulama ini dan menyeru manusia untuk meninggalkannya karena terdapat hadis maudhu di dalamnya. Hal itu tidak bisa diterima karena jumlah hadis maudhu sangat sedikit dan itu telah diperingatkan oleh para ulama pentakhir hadis Al-Ihya. Biografi Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Fus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1158 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal yang berarti tukang menunun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lainnya. Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri, dari menenun wol, dan ia juga terkenal pencinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Amat disayangkan ajarannya tidak memberikan kesempatan padanya untuk mempraktikkan keberhasilan anaknya sesuai doanya. Pada mulanya, Al-Ghazali mengenal tasawuf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal. Yang kedua yaitu dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam teori dan praktiknya, Imam Ahmad mengutamakan hadis dhaif daripada qiyas, di mana Al-Khala berkata mazhabnya yakni Imam Ahmad bahwa hadis dhaif tidak ada yang bertentangan dengannya. Maka ia berpendapat dengannya dan berkata mengenai kafarah zima saat haid, mazhabnya sesuai dengan hadis-hadis itu, meskipun mutharib dan tidak ada yang menyelisihinya. Maka ia berkata dengannya. Syekh Al-Kaukab Al-Munir dikatakan kepada Imam Ahmad, apakah Anda mengambil hadis Qulu an-nas akfa, sedangkan
Anda mendoifkannya?" Maka Imam Ahmad menjawab, "Sesungguhnya kami mendaifkan isnadnya, namun menggunakannya untuk pijakan beramal." An-Nukat alal Ibni As-Salah. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi, yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga mufti bagi negeri Irak, dan seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga seorang yang zuhud dewasa itu. Perang untuk dunia dan sebagai contoh serta teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud. Di dalam mazhab Hanbali terdapat istilah Hanbali dan Hanabilah. Agar tidak timbulnya keraguan dalam membedakan kedua istilah tersebut, maka penulis akan mengemukakan pengertian kedua istilah tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.